Terus tiba-tiba dari ekor mata ya, buk, sumpah merinding banget. Kaget. Kuntilanak. Gede banget. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Akfi Afikri di channel Kopi Mistis. Alhamdulillah kali ini saya kedatangan narasumber teman saya sendiri. Bisa diperkenalkan Mas dengan nama siapa? Halo, perkenalkan nama saya Wahyu Tegar Purnama, biasa dipanggil Tegar. Oke. Mas Tegar ini guys punya pengalaman horor yang sangat unik sekali. Bisa diceritakan Mas sedikit cerita singkatnya? Kejadian itu saya alami pada tahun 2021, tepatnya bulan Juli lah. Itu saya mengadakan acara ngecamp bersama teman-teman saya, 5 orang termasuk saya. Saya mengalami kejadian horor lah. Oke, Mas, cukup. Tentunya penonton ini sangat penasaran guys. Langsung saja tanpa banyak bicara, Kopi Mistis dimulai. Oke Mas Tegar, silakan diceritakan. Siap. Pertama kali saya awal-awal lah ngopi sama teman-teman pada 2021 di tepatnya bulan Juli kalau nggak salah. Juli. Itu awalnya saya ngopi sama teman saya yang bernama Topan. Kan rumahnya punya warung lah, katakan bincang-bincang ngopi lah. Ngecamp yuk, kayak asik nih. Terus teman gue jawab, si Topan itu, ayolah ngikutlah gue. Ini di bukit ini lah, pernah kan lu? Pernah. Ya udah, soalnya si Roni teman saya itu pernah ke situ sebelumnya, ajak si Roni nih, soalnya dia pernah ke situ. Gue pernah ke situ juga, tapi jalurnya saya di depan rumah, lewat depan rumah. Agak gimana ya, jalannya agak liar gitu, agak terjal lah ya. Kalau lewat pakai sepeda motor juga bisa, tapi ya nantilah ya. Habis itu ngopi, gue telepon nih si Rizky. Halo, ayo ngecamp yuk, sekarang ngopi dulu, kita rencanakan, planning lah itu. Datang, terus dia kan, kok dadak tenan ya, mendadak gitulah. Terus datang, terus si Roni juga saya telepon, sekitar 5 orang sama teman saya bernama Iqbal juga, tapi itu enggak pas planningnya, enggak ikut, cuman saya telepon dia ngeiyain gitulah. Udah berempat itu, ayo ngecamp di sini di bukit inilah. Saya sebut gak apa-apa? Gak apa-apa. Di tepatnya bukit namanya Pencit atau Baswara lah kalau dibilang di sini. Terus habis itu rundingan lah, dirunding. Tepatnya itu hari Rabu pas ngerunding 4 orang, saya Topan, Rizky, Roni. Udah. Kemudian besoknya ngopi lagi. Sekitar jam 3 sore lah, udah ngumpul semua di toko itu, di warungnya Topan itu ya. Kumpul. Si Iqbal datang belakangan sendiri, datang. Dia nggak bawa apa-apa itu, cuman jaket sama sarung lah, nggak bawa, cuma itu sama HP doang. Nggak bawa peralatan itu ya? Ya, cuman itu saja. Soalnya kan mendadak nggak ada persiapan. Nah di situ runding, ngopi dibuatkan temen, rokok-rokokan sebat gitu, terus runding. Habis itu sekitar jam 5-an lah, itu baru mempersiapkan semuanya, bawa gas lah, beli di Indomaret, bawa mie, bawa logistik.
siap, semuanya siap, berangkat, sepeda ditaruh di warung lah ya. Terus semua positif, ya udah jalan aja lah, lebih menarik lah, cari suasana baru. Habis itu sekitar maghrib, azan maghrib, bentar lah, gue bilang bentar lah, nanti aja sesudah azan lebih baiknya. Sudah azan, teman-teman ngeyain ya lah. Kalau maghrib kan agak bagus ya, nggak bagus lah. Terus lebih menghormati lagi yang sudah maghrib itu, paling itu teman-teman kesalahannya nggak sholat dulu. Oh iya Langsung terabas aja, los. Jadi habis maghrib selesai azan itu langsung berangkat ya? Siap. Itu udah lumayan gelap sih, udah gelap. Mulai jalan. Itu jam 6 lebih ya, jam 6 lebihan lah, nggak lihat HP saya. Itu pas di pertengahan dibilang hutan Tegalnya ya? Orang. Itu udah gelap. Di posisi si Roni di depan, Roni, Rizky, Iqbal, Topan belakang sendiri nih. Gua bawa tas, karir lah ya. Itu isinya logistik, yang depan sendiri peralatan kayak tenda apa gitu. Terus tiba-tiba gue kepikiran, kok ada yang kurang ya? Ada yang kurang. Ternyata saya berhenti dulu tuh. Bentar, kayak ada yang ketinggalan kayak tasnya si Roni tuh dibuka. Ternyata benar yang ketinggalan kompor sama kopi. Ya masuk nggak ngopi lah, tapi enak. Terus memutuskan untuk berlima ya itu. Siapa ya? Roni sama Rizky. Ngambil iku saya di pertengahan itu 3 orang. Saya, Topan sama Iqbal itu ya. Jadi yang turun itu si Rizky sama si Roni itu ya. Ngambil kompor sama kopi. Iya. Ya. Terus habis itu kan ngobrol saat ditinggal ya. Bertiga kan ngobrol, rokokan sebat lah. Nggak lama kemudian itu ada bunyi kayak hewan lari gitu, kresek gitu. Terus nggak lama kemudian ada tuh dari ekor mata saya ngelihat 2 anak itu kan kayak gimana ya, bercandanya agak kelihatan gitu lah ya, sompral gitu lah. Biasa kayak kurang ajar gitu ya. Ya kata-kata hewan semua keluar semua lah, kata-kata kasar itu ya. Terus pertama saya yang kok agak enak ya perasaan. Terus habis itu ada orang lari tuh. Terus teman-teman gue yang gitu, apa itu lari, mestinya orang lari kan ada suaranya kayak bluk iya jejak kakinya, tapi itu nggak ada. Makanya itu larinya di semak-semak atau gimana? Di balik semak-semak ya, tapi semak-semaknya nggak tebel amat sih. Itu kayak siluet gitu loh, kayak bayangan kayak orang ya, kayak bayangan. Itu kelihatan ya bayangannya seperti apa, maksudnya bisa dijelaskan wujudnya itu laki-laki apa perempuan kalau menurut sama yang sama lihat itu? Laki-laki ya. Itu lari kenceng banget seperti orang ketakutan gitu ya? Enggak, kayak hewan gitu loh. Larinya cepet. Terus dia kan lari, kita bertiga itu ngelihat lari, terus ada pohon yang agak besar lah. Mestinya ya, kalau orang lari itu mesti ngeremnya kan mesti ada kebablasnya ya. Itu enggak, pas saat di pohon ngilang. Itu jadi pohon gini ya. Orang itu lari dari sini ya. Itu langsung masuk pohon gitu. Di sebaliknya pohon, langsung enggak ada orang.
langsung nggak ada, tiba-tiba nggak ada langkah Iya. gitu ya. Mestinya kan ada ngeremnya itu. Kalau manusia ya. Ya, saya enggak tahu itu apa ya. Terus saya, "Duh, teman-teman. Si topanku nyekel apa? Megang. Gimana ini? Terus ayo katane kalau ada gini-ginian kendel kau gitu. Itu sampean yang bilang ya. Ya. Kan awalnya bilang gini, kalau ada setan kita gebuk lah. Gebukin aja. Kita orang dia sana enggak asal usulnya enggak jelas gitu. Omongannya gitu. Tak tegur, jangan gitulah. Itu sebelumnya. Yang bilang itu yang teman-temannya sama Ya, itu. 2 orang seakan-akan kalau ada seperti itu kita hajar itu ya. Hajar aja. Keluar, plek. Udah. Yes, santai aja, nggak usah panik. Kita tunggu aja. Terus enggak singkat cerita datang tuh yang ambil kompor sama kopi. Roni sama Si Rizky itu. ya Rizky datang. Nggak usah, itu sebelumnya 2 anak itu saya bilangin nggak usah cerita. Nggak usah. Yang si Topan sama si Iqbal itu ya. Ya nggak usah cerita. Si Iqbal itu udah diem aja habis lihat itu, diem aja. Udah kayak ketakutan gitu. Singkat cerita kan berjalan, posisinya sama. Depan Roni, belakang Rizky, tengah Iqbal, Topan, terus saya belakang sendiri bawa logistik. Udah siap, jalan terus ketemu shelter gubuk ya, buat orang Tegal gitu. Gubuknya petani lah. Iya, nah, Petani. itu rehat lah di situ, santai. Kan masih jam segini lah, santai. Itu rokok-rokokan sebat lah, santai. Bicaranya orang ini yang 2 itu siapa? Iqbal sama Topan itu kan Agak ngawur ya. ngawur. Teman-teman semua yuk ngawur semua, termasuk saya. Tapi ya nggak separah 2 anak ini. Terus bisiku pertama saya, Topan saya tuduh, kentut ya kau ini. Terus enggak. Terus semua arek-arek itu pada tatap mukaan. Baunya itu busuk banget pertama. Terus lu kecium nggak, bau nggak enak ini. Mantuk semua, ngangguk lah. Ngangguk. Bilang ya semua. Jadi ngerasain semua itu orang 5 ya. Ya terus ya udahlah. Baunya seperti apa, Mas? Seperti telur busuk sekali, lebih busuk lah. Anyir gitu ya. Iya. Wis gak karu-karuan lah Mas. Terus bisiku, yuk lanjut. Dan yang pernah lewat jalan sini kan cuman Topan ya. Jadi Topan di depan gantian. Oh, putar sama Roni ya. Nah, Roni di depan saya lah. Kalau enggak kan, iyalah, ya itulah. Gantian ke depan terus jalan. Topan kok tiba-tiba gini, kok jalannya enggak seperti saya kemarin lewati ya. Lah itu awal mulanya. Awal mulanya kejadian di situ. Iqbal diem saja dari itu. Dari yang pertama lihat itu. Pertama terus pas ngobrol itu kan rehat di gubuk kan dia ya cuman gimana ya, agak diem lah. Kayak biasanya. Ya mestinya itu kan jalannya lurus melipir ke kanan. Terus sampai terus si Topan itu. Terus si Roni bilang, "Pan bener gak ini?" "Ya sudah, manut aja lah, ikut aja lah." Terus kita melipir ke kiri, hampir jatuh itu si Topan. Tapi kan menurut yang pertama ke situ kan Topan ya? Ya. Nggak ada jalan kiri sebetulnya. Ada, katanya ada jalan kiri buat nembus ke lurus tadi kan aslinya jalan lurus ke kanan. Nah, dia melipir ke kiri. Kenapa nggak ke kanan langsung? Dia melipir ke kiri terus hampir jatuh, ditarik sama belakangnya siapa ya nah? Rizky ditarik terus, dasar kau ini, fokuslah gitu. Terus berhenti sejenak terus yang bilang Topan sendiri, ini jurang PKI nih ini, PKI banget nih jalan. Dia bilang gitu. Spontan itu ya? Spontan. Lupa gua, terus balik lagi ke jalan tadi ketemu, soalnya kan ditandai.
terjadi kalau ya Tersesat. lah. Meskipun begitulah tempatnya. Nemu terus melipir ke kanan. Kok ngerasa jauh ya? Padahal deket loh jarak dari rumah Topan ke bukit itu lumayan deket sih. Ya agak jauh, terus melipir. Terus melipir ke kanan itu alhamdulillah dapat jalan lurus. Terus itu si Iqbal kepleset kayak gimana ya, kakinya gini loh. Oh, ankle. Ankle. Tumpuan ankle-nya itu salah ya. Aduh gitu. Aduh. Terus kenapa lu? Kesleo. Langsung semua berhenti rehat dulu lah. Itu rokok-rokokan lagi santai. Beberapa menit itu ada krusek apa? Ada bunyi yang kayak pertama itu tadi. Iya, itu baunya masih busuk sekali. Oh, jadi seakan-akan sosok itu yang dalam tanda kutip sosok itu ya kan belum tahu apa itu ya. Kalau manusia kan nggak mungkin juga gitu loh. Nggak mungkin lah. Itu jadi apa? Ngikutin sampean sama teman-teman itu? Iya, ngikutin kayak srek gitu. Dan itu disusul dengan bau yang kurang enak ya. Bau busuk ya. Ya nggak tahu itu apa ya. Itu kok nyusul ya. Teman-teman itu kan ngerasa semua mesti rokokan kok gini. Saling tatap-tatapan gitulah. Nih. Wis ayo lanjutlah si Roni itu. Lanjutlah. Pan, kamu depan ya, depan lagi. Oke. Jalan si Iqbal enggak apa-apa lah, cuman kesleo sedikit aja. Lanjut. Lurus, nyampe tuh. Puncak bukit. Di sana kan tempatnya itu datar lah, tapi ya ada cekongan gitu ya. Cekongan. Ada sisa-sisa orang camp di situ juga. Oh, jadi banyak Mas di situ ya. Tapi itu pas malam Jumat gitu. Oh, saman pendakiannya itu pas malam Jumatnya? Iya, malam Jumat. Oh, iya nggak kan. Sadar. Hari Rabu kan saman ngumpul sama teman-teman. Saman planning dulu lah, briefing dulu. Langsung besoknya langsung berangkat berarti. Iya, langsung dadakan gitulah. Malam Jumat itu ya. Terus singkat cerita foto-foto lah, itu belum bangun tenda, belum masak, foto-foto dulu. Terus saya sama Roni bangun tenda, yang lain asik main HP lah, main HP sama ngobrol-ngobrol, sebat rokok-rokokan lah. Terus tenda udah jadi, gua sama Roni masak. Si tiga temen ini bercandanya apa ya, kayak liar gitu. Semua kata-kata binatang kotor itu keluar semua. Kurang ajar juga ini di tempat kayak gitu. Habis itu si Iqbal nih itu sudah masak ngopi ya, santai-santai makan terus Iqbal VC ya, nelpon cewek asik juga nih. Asik sing yang semua ngejawab ya mumpung ada sinyal kan masih ada sinyal ya. Ada sinyal VC-nan tuh sama cewek lah, satu cewek lah ya, nggak saya sebutkan. Cewek ya itu kan, itu ceweknya ya apa kok nggak diajak, maaf dadak harus banget cerita apa ngobrol ya. apa aja itu selesai. Terus habis VC itu Iqbal diem aja kayak orang ngelamun terus, padahal biasanya nggak seperti itu pas waktu ngopi-ngopi ceria terus. Yang paling ramai kan dia sama Topan lah, buat di tongkrongan kayak gitu kan, lebih yang mencairkan suasana si Iqbal sama si Topan ini ya. Tapi kok aneh pas pendakian itu kayak gitu, diem terus. Habis itu kan ngopi lagi, lanjut lagi. Habis cewek itu sekitar jam 10:30. Terus si Roni sama Topan itu cari kayu di sekitar buat api unggun. Jaraknya enggak itulah 3 meteran. Ini tenda kita sinilah buat api unggun. Jarak 1 meteran itu. Ya.
itu kan bulan itu kan termasuk bulan panas-panasnya ya. Gak ada musim hujan. Oh ya, musim-musim panas ya. Musim panas ya. Iku kayak apa ya? Oh iya. Dingin sekali. Padahal pas perjalanan itu ya gak dingin-dingin banget gitu, dingin gitu. Ngobrol-ngobrol lagi lah cerita. Iku denger lagi skres gitu, masih mengikuti. Tapi baunya udah nggak ada. Nggak bau ya, nggak ada. Pada saat itu nggak bau. Normal. Terus ngobrol, si Iqbal ini masih diem aja. Tak tanya, kenapa lu gitu? Nggak apa-apa. Si Topan gitu juga apa bercandain lah. Sambet setan kau ya, gitu. Sambet setan. Terus jam 11, setengah 11-an ya. 11 tuh semua. Yuk tidur yuk. Kasihan si Iqbal ya mbak, kenapa tidur semua di tenda kapasitas 4 dibuat 5 orang kan desek-desek kan. Iya. Tenda ditutup, ada yang kentut nggak ada yang ngaku, udahlah keluar aja. Roni sama Topan keluar buka tenda, tidur di depan pakai matras sama sarung saja. Itu kok nggak kedinginan gitu. Saya, Rizky sama Iqbal di kiri saya, Rizky di kanan saya. Jadi sama posisinya di tengah Mas. Tengah saya. Tengah itu prepare tidur lah. HP-HPan dulu, masih ada sinyal. Si Iqbal ya diem aja gitu. Terus singkat cerita itu kedua arek ini yang tidur di depan ini. Si Topan sama si Roni ya? Ya, Topan sama Roni itu udah tidur. Lah, cepet amat. Masih HP-an. 3 orang di dalam masih HP-an. Si Iqbal kan HP-an biasa harus taruh sama musik anak. Singkat cerita, udah tidur semua. Itu tidur saya tidur ayam, ngerti gak? Kayak tidur kayak setengah sadar. Iya. Posisi tidur saya lurus gitu. Sama si Iqbal juga tidur seperti itu tapi dibalus sama sarung lah. Si Siap juga ada topinya juga. Si Rizky ya? Iya si Rizky. Habis itu tidurlah. Tapi saya masih tidur ayam. Soalnya dingin banget, mau tak tutup kok sungkan ya sama yang di depan itu ya. Masa tak tutup ya gitu terus. Singkat cerita tidur. Gang 10 menit 5 menitan lah. Itu tenda digebuk-gebuk orang. Buk gitu. Awalnya saya kira itu angin. Angin. Aduh. Firasat nih. Si Rizky sama si Iqbal itu kan mestinya belum tidur lah, udah ngerti tidur ayam ya. Soalnya tidurnya mesti kan pulas gerak terus, nah itu gini terus sama seperti saya, kedinginan banget, gebuk-gebuk. Pertama itu ada itu angin itu ya saya anggap angin lah, digebuk di tenda sebelah kanan, buk belakang, buk seperti banyak orang ini di digoyangin gitu. Digoyangin itu. Waduh. Itu udah merinding sekali. Merinding. Udah ketambahan dingin, merinding. Dingin banget ini. Terus itu dari kanan. Ini kan tenda. Dari sini ada orang jalan. Nah, terus saya kan kedengaran. Kukira itu Roni sama Topan itu. Terus tak tengok gini masih tidur, nyenyak sekali. Itu orang datang dari pojok kanan. Pertama, aduh kok kayak bayangan ya, ini orang mesti Pak. Saya kira itu orang cari rumput. Nah, masa ada orang cari rumput jam segini? Itu sekitar jam 12-an lah, 12. Orang itu pertama munyer Iya, muter tenda ya, dari sebelah kanan terus belakang itu kedengeran, tapi jalannya itu pelan. Itu dengar Mas? Dengar saya. Terus
dua orang ini yang di dalam tenda kayaknya ini dengar juga ini. Tak feeling gitu. Terus habis itu dia kembali lagi mau sampai aku kan gini. Sampai mau ke depan tenda, itu orangnya balik lagi. Sampai ke kanan, itu masih di tenda kayak dicubit-cubit. Waduh. Dicubit. Terus dari ini kan tenda ya. Ini pintunya. Nah, orangnya dari sini. Itu ngintip. Ngintip gimana, Mas? Dia ngintip, mestinya kan di depan tenda itu ada kepalanya si Roni sama Topan. Semestinya kan malang gini ya. Tenda madepnya ke sana kan? Pas di depan tenda. Pas di depan tenda itu ada si Roni sama Topan ya tidur. Ya. Itu orangnya ngintip. Waduh. Serius nih. Terus begini, udah merinding. Gini. Tidur ayam lah. Posisi sadar apa enggak ya? Itulah tidur ayam mesti ngerti lah. Kayak enggak tidur. Terus saya beranikan diri langsung bangun gini. Orangnya enggak ada, hilang. Terus saya kembali sini. Ngintip lagi. Mestinya kepala dua anak ini kan diinjek-injek. Iya. Kenapa enggak bangun gitu loh? Kok enggak bangun gitu? Terus saya kembali lagi, beranikan diri lagi. Enggak ada. Terus saya tidur lagi. Gitu terus. Mohon maaf, Mas. Saya tanya ya. Yang ngintip itu menurut penglihatan sampean itu sosoknya seperti apa, Mas? Orang Kayak tua orang. Soalnya jenggotnya segini. Kayak siluet gitu ya. Enggak mukanya enggak kelihatan. Pakai kayak apa ya? Blankon ya, kayak orang Jawa gitu ya. Tapi enggak kayak orang lari yang tadi di awal cerita tadi. Enggak seperti itu. Bentuknya siluet, tapi itu kayak orang beneran persis. Terus saya tidur lagi. Gini lagi, gitu terus. Lindung. Terus ketiduran lah. Ketiduran. Terus sekitar 1:30 terbangun. Kebelet pipis. Aduh, kebelet pipis. Posisi ya masih gini. Masih gini terus punya rencana pipis di dalam botol. Karena takutnya kejadian tadi ya. Diintip itu. Saya bangun itu hadap ke belakang tenda gini. Dan cari botol kok enggak ada ya. Aduh. Terus saya berani lihat sini kan merem. Enggak ada yang ngintip. Udah pergi, Pak. Terus habis itu saya beranikan diri keluar nih. Lah, anehnya saya langsung nganan. Yang orang tadi yang ngintip itu kan asalnya dari kapan tuh. Saya langsung ke situ. Jarak antara 5 meter lah, lumayan jauh ya dari tenda. Gak tahu saya kayak gimana ya. Jalan itu kayak gak sadar. Harus cepet-cepetan itu. Aduh, santai aja lah. Paling kan ini dekat sama rumah lah. Hitungannya. Cepet-cepatan pipis tuh. Terus tiba-tiba dari ekor mata ya. Buk. Sumpah merinding banget. Kaget. Kuntilanak. Gede banget. Itu dari ekor mata saya itu kan anggap saya 3 meter lah, 3 meter. Itu mesti saya kuaget lah. Kalau jarak dari agak jauhan saya nggak kaget, soalnya itu dekat banget 3 meter. Baluk Pas tepat di samping-samping itu. Tepat ekor mata terus saya masih pipis itu, masih pipis. Terus, itu jalan terbang dia. Posisinya gini. Masih gini. Lihat sampean. Ya. Aduh. Sebelumnya saya kan udah itu. Mbah Hamid kula badhe pipis teng mriki. Hamid nggih. Permisi. Pun. Lah, kok kenapa ada gini? Itu kayak gini loh tangannya. Tangannya gini sambil lihat saya. Aduh. Lari udah
pipis strep bodo amat gak usah cebok lari. Dua anak ini masih tidur, saya injak dua kepala itu nggak bangun-bangun. Nyenyak banget sih ya si Topan sama si Roni ini ya. Itu kuntilanak itu kayak mendekat gitu loh, besar sekali, mendekat. Bisa diceritakan Mas, maksudnya besarnya itu kira-kira berapa Mas? Kira-kira badan gua lah 2 kali lipat besar ya, segini lah. Ini kan Terbang itu ya? ya terbang kayak gini. Aduh maaf. Habis itu berdek lah, tegang banget, terus langsung tidur posisi gini lagi tidur. Oh saya nyebut ya Allah. Si Iqbal ini udah tidur, si Rizky ya. nah, udah tidur juga. Dua orang, siapa yang di depan, Roni sama si Topan ya? Ya tidur aja gini, sama itu hawanya dingin banget sumpah, kayak di pegunungan lah, nggak normal. Tidur saya nafas saya kan aduh nggak karu-karuan. Habis lihat itu ya? Ya jarak 3 meter Mas. Deket banget nih. Terus singkat cerita itu saya tertidur saking takutnya. Terus saya mimpi tuh, ini mimpi ya, mimpi. Oh, langsung ke bawah mimpi sama itu? Ya mimpi itu teman-teman bermain di belakang tenda, saya juga main-main. Terus si Topan itu lari. Ini mimpi ya, lari. Ada stroberi. Nah itu kan depannya kan rumput-rumputan yang besar-besar. Kok ada stroberi? Itu saya posisi mimpi. Terus teman-teman ikut lari dari belakang saya gini, lari ngambil tuh. Terus buk, datang lagi tuh kuntilanak. Lewat mimpi tadi? Ya mimpi lagi di depan anak-anak pas. Terus semuanya lari. Tahu itu? Tahu semua. Semua lari. Saya posisi gini kayak nge-freeze gitu, nggak bisa gerak. Aduh, Allah Akbar. Saya posisi gini mau nonjok. Ya Allah, buatkan apa ya Allah. Terus kuntilanak itu cuman rambutnya saja gini. Nggak kelihatan mukanya, cuma segini. Posisi tapi tangannya kan tadi gini, tapi posisi gini. Tetapi ya tetap kuntilanak itulah. Jalan itu ngejar anak-anak. Anehnya saya nggak bisa gerak. Anak-anak kan mesti kan teriak-teriak wah gitu kan. Itu setelah melewati tubuh saya nggak dengaran suara, langsung sunyi gitu ya? Sunyi. Terus kuntilanak itu pas di depan saya, astagfirullah, itu melirik gini, baru kelihatan mukanya. Lebih serem dari film horor lah. Bisa didefinisikan seperti apa detailnya? Banyak darah, matanya melotot gitu, merah. Itu pas di depan sini lah. Dia kan ngejar. Sama ketenggengan gitu ya? Ya, posisi masih gini terus ngelihat gini. Pertama ini muter kepalanya, muter. Aduh, kayak mainan yo ini. Kayak mainan yo ini muter terus. Sumpah terus itu udah lewat ya. Di depan saya pas ini udah lewat. Itu keringetan semua. Terus kebangun. Si Roni sama Topan itu udah bangun. Membangun saya. Gar. Itu. Kayak orang habis lari bangun itu. Keringat, pol semua keringat. Gar. Mimpi apa kau gitu? Enggak, cuman ngigo aja gitulah. Ya udah. Dua anak tuh dikasih minum. Yang dua anak Rizky sama si Iqbal itu masih tidur. Padahal itu rame loh. Si Topan sama Roni itu teriak-teriak bangunkan saya. Teriak. Gar, bangun. Terus saya bangun, terus dikasih air minum. Terus anehnya dua anak itu kembali tidur lagi. Saya masih gini tenggengen lah ya, tegang gitu ya. Tegang ini. Ya Allah. Aduh. Kurang ajar teman-teman ini sempat gitu. Kurang ajar banget. Kenapa aku tok sing ngelihat itu?
Kenapa nggak Iqbal sama teman-teman? Aduh. Jadi benar-benar sampean sendiri yang melihat itu ya, yang Saya merasakan sendiri. itu ya. Cuman yang nggak lihat itu awal kejadian kan ada orang misterius yang lari itu. Lari kan yang nggak tahu kan cuman Roni sama Rizky yang pas awal. Kan nggak tahu kan ambil kompor. Terus ya Roni itu nggak tahu semuanya tentang mistis, cuman saya sama seberapa itu anak. Nah, terus azan subuh lah. Alhamdulillah. Ada yang azan, masih ada kiroah gitu lah. Sekitar jam 4 lebih lah. 4 lebih saya bangun, teman-teman tak ajak bangun tuh. Bangun si Iqbal bangun. Bangunlah dia. Aduh, kurang ajar nih anak pas subuh kok bangun gitu. Si Rizky juga nih bangun, semuanya bangun. Itu masih gimana ya? Kan habis bangun kan kayak pegel. enggak. Semua kayak ngerasa pegel gitu. Termasuk saya. Terus bangun terus semuanya tidur lagi. Udahlah tidur lagi terus jam 5 bangun kan mentari udah sunrise lah. Udah bangun ngopi buat kopi buat mie lah ini kok-kokan terus foto-foto lah ajar. Terus saya kan membalikan apa ya kalau nggak salah naruh HP lah di dalam tenda. Iqbal sama Rizky ini kan masih di situ. Terus yang Rizky ngomong ke Iqbal, semalam gimana? Mandek. Seru. Apaan seru? Aku sing seru. Terus keluarlah itu foto-foto. Yang dua anak ini saking tololnya enggak itu apa? Kayak enggak ada masalah apa-apa. Cuman ceria lah foto-foto. Terus si Iqbal nih pas habis foto kan ngopi, lihat sunrise lah. Iku Iqbal semalam ada yang ngintip di tenda, nggak tahu siapa. Terus saya nanti aja pas tahu. Oh, jadi si Iqbal itu juga ngerasain kalau dia juga ya? Iya, saya baru tahu itu. Tapi dia nggak cerita ya di yang sama alami di malam itu, dia nggak cerita ya? Enggak. Bangunnya dia cerita kalau dia itu diintip juga ya? Iya. Terus saya kan baru pertama ke situ. Iya, baru pertama situ yang pernah kan Topan sama Roni. Saya belum pernah. Terus saya baru tahu di pinggir tenda itu kayak ada batu disusun gitu, petilasan lah, kayak petilasan ya. Batu ditumpuk-tumpuk. Nah, di pinggir mana Mas bisa? Kiri. Kita ke tenda ya, tenda kita. Di sini kan ada orang yang berjalan itu, ngabrik tenda itu. Nah, di sini. Jauh Mas itu? Petilasan. Enggak dekat kok. 2 meteran lah. Oh, yang dibuat ngecamp berarti sampingnya itu sampingnya petilasan? Pas. Itu kenapa kok pas malam Jumat gitu. Nah, dalam hati saya bicara, waduh, berarti kayaknya ini kuburan deh. Kayaknya. Terus singkat cerita, ngopi-ngopi udah jam 7 lah lebih kan, udah panas ya. Musim panas panas lah, mentari udah. Yuk balik apa packing lah. Semua habis, ludes semuanya, turun. Itu anehnya jalannya lurus, nggak kayak semalam ya, lebih dekat gitu ya, ngerasa lebih dekat nih. Dan ada orang-orang yang ngambil rumput, ada yang orang petani jagung, petani banyak gitu. lah di situ masih ya. Udah berangkat lah. Monggo Bu, monggo. Pun jalan kok ngerasa deket ya dalam hati. Itu posisi ya nggak urut sama semalam, langsung nyebiar gitu, los langsung soal pagi kan. Terus sampailah di rumah, nggak ada kejadian apa itu, baru cerita semuanya. Yang 2 anak ini tak ceritain, nggak bangun loh kau ini, tolol apa gimana ya, ada nyamuk banyak di depan itu. Dingin sekali. Siapa? Topan sama Roni. Iya. Aku sadar pas kamu katanya aku kan ngigo gitu ya. Katanya ngomong sendiri sama teriak-teriak sambil keringetan, basah banget ini. Basah banget. Tapi pas paginya kering. Enggak tahu kenapa,
cerita semuanya. Ternyata si Rizky sama Iqbal itu juga ngalamin diintip orang itu. Dan di situ udah cerita itu sebat lagi lah, sebatang. Udah pulang semuanya. Balik dulu ya gua pertama Iqbal. Balik dulu gua. Hati-hati gitu. Balik, gua juga balik, Roni balik. Selesai. Yang si saya tanya lagi kembali ke situ Mas ya. Ya. Yang si Iqbal sama si Rizky. Ya. Dia ceritanya gimana Mas? Ceritanya sama kayak saya, tapi dia nggak berani untuk ngelihat gini. Cuman saya katanya dia, gue tahu kok lo ngintip langsung gini. Bangun refleks. Tapi gue nggak berani ngobrol gitu, cuman ngelihat gini. Yang dilihat dia apa Mas? Sama Sosoknya yang berjenggot itu. Tapi kayak siluet juga, kayak bayang-bayang. Tapi ya kayak orang tenan sih. Mestinya kepala dua anak itu diinjak-injak tuh mestinya. Kok nggak ngerasa gitu. Berarti setelah Saman turun sudah nggak ada kejadian apa ya? Alhamdulillah. Nggak ada apa. Alhamdulillah guys. Aduh, nggak kerasa ini udah lama. Masnya ini cerita, waduh, ini seru guys. Terus terang seru. Saya sendiri apa ya guys ya, mengalami pendakian kayak gitu nggak pernah guys. Saya sebetulnya juga pengen mendaki, tapi saya terus terang nggak berani Mas. Nggak beraninya karena apa? Saya kan nggak suka dingin ya. Nggak suka dingin. Jadi kalau kedinginan sedikit tuh kayak hipo lah kayak gitu, takut hipo. Jadi saya nggak berani pendakian. Sebetulnya pengen banget, cuma saya melihat kondisi saya merasa nggak mampu lah kalau harus. Nggak maksa lah. Nggak mau maksa keadaan, nanti takutnya malah nyusahin temen juga, malah menimbulkan sesuatu hal yang tidak diinginkan juga. Ya, alhamdulillah. Tentunya saya juga merasakan lah apa yang diceritakan oleh Mas Tegar ini. Bisa Mas diberikan pesan-pesan untuk para pendaki atau untuk para teman-teman agar gimana lah untuk mendaki itu seperti apa seharusnya. Yang penting sih itu jaga kesopanan aja sama jaga bicara itu. Jangan semena-mena lah, kan semua tempat bukan kita aja yang di situ. Semua tempat kan ada penunggunya ya, yang lain lah. Ya itu aja sih. Oke. Jadi itu guys. Ya kembali lagi lah, dimanapun kita berpijak kita harus saling menghormati dengan siapapun yang kita tempati guys. Kita lewati, kita tidak bisa melihat barang seperti itu, tapi mereka bisa melihat kita. Kita hanya mampu merasakan, tapi mereka juga bisa mengerti apa yang kita lakukan di setiap perjalanan itu Mas ya. Iya. Jadi kita harus hati-hati, kita harus sopan, kita harus menghargai apapun yang ada di situ. Karena kita hidup di dunia ini, kita adalah berdampingan dengan dua alam, yaitu alam gaib dan alam nyata. Pesannya adalah sampean dimanapun berada, contohnya sebagai pendaki-pendaki lah ya. Iya. Jaga omongan, jaga sikap. Karena di setiap tempat, apalagi di gunung Mas ya, itu adalah tempat yang disakralkan. Karena gunung itu adalah tempat di mana para bangsa seperti itu, di mana para makhluk-makhluk gaib itu bersemayam atau berkumpul. Sumber lah. Iya, sumbernya di situ. Oke, cukup. Terima kasih Mas Tegar untuk ceritanya malam hari ini. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita, dan tentunya dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dilindungi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dari wabah yang sedang melanda negara tercinta ini. Semoga Indonesia tercinta ini segera hilang penyakit yang melanda atau yang bisa dinamakan adalah COVID-19. Ya, semoga kita dalam lindungan Allah lah. Amin. Oke Mas, untuk mengakhiri video kali ini, mari kita mengunjuk kopi dulu. Siap. Mohon maaf Mas untuk adanya cuma kopi. Sans lah. Oke, kita mengunjuk kopi dulu sebagai orang Indonesia, apalagi orang Jawa. Kita orang Tuban, kopi adalah pilihan yang nikmat. Oke Mas, kita unjuk kopinya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Udah dingin. Alhamdulillah. Oke guys, gimana Mas bisa didukung, cara mempromosikan biar teman-teman mendukung channel ini gimana Mas? Jangan lupa subscribe atau gimana? Jangan tonton terus channel Kopi Mistis. Ya. Jangan lupa subscribe,
dan tanda lonceng nyalakan lah agar Mas Akfi ini bisa semangat untuk membuat video-video lainnya. Iya. Oke, buat teman-teman semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe karena setiap like kalian, setiap komen kalian, setiap subscribe kalian adalah termasuk motivasi bagi kita semuanya, bagi kami tentunya. Dan sekali lagi buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, silakan hubungi nomor yang ada di deskripsi, yaitu saya sendiri. Silakan sama ceritakan apa yang pernah sama alami untuk waktu yang waktu yang tepat kita akan undang sampean dan kita akan podcast dan sambil ngopi di sini. Dan satu lagi, jangan lupa follow IG saya @akfiafikri. Semoga cepat centang biru guys. Oke Mas, kita akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mistis.